Kali ini kita bakal ngulik salah satu raksasa jalanan Indonesia. Sebuah nama yang udah jadi, ya bisa dibilang, denyut nadinya transportasi darat selama setengah abad. Yuk kita bedah perjalanan 50 tahun P.O. Handoyo. Oke, kita mulai dari sini ya. Setiap legenda itu kan pasti punya julukan. Dan buat Handoyo, julukannya tuh kuat banget. Raja Jalanan dari Lembah Tidar. Buat yang belum tahu, Lembah Tidar itu sebutan keren buat Magelang, kota asalnya. Julukan ini tuh bukan cuma nama loh. Ini cerminan dominasi dan kepercayaan yang udah dibangun lewat jutaan kilometer di jalanan. Coba dibayangin, 5 dekade, bus-bus ini tuh udah jadi kayak urat nadi. Mereka nyambungin keluarga, nyambungin urusan pekerjaan, bahkan mimpi jutaan orang dari Jawa sampai ke Sumatera. Jadi ini bukan sekedar cerita soal perusahaan bus, tapi ini cerita tentang gimana orang-orang terhubung, cerita tentang pengabdian. Oke, sekarang kita flashback sedikit yuk. Kita lihat gimana semua ini dimulai. Ceritanya berawal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tapi dengan visi yang wah, besar banget. Nah, ini nih yang menarik banget, evolusi strategisnya. Awalnya di tahun 75, Padibio Wibowo mulai dengan rute-rute pendek aja, yang sederhana. Tapi lihat deh, turning point-nya di tahun 88. Mereka nggak lagi main di kandang sendiri, tapi berani banget ngambil jalur emas ke Jabodetabek. Ini benar-benar langkah yang game-changing. Dan puncaknya, tahun 95, mereka nekat nyebrang pulau ke Sumatera. Ini pertaruhan besar yang nentuin skala operasi mereka sampai sekarang. Perusahaan besar itu kan nggak cuma soal rute sama armada ya, tapi juga soal filosofi. Nah, sekarang kita intip yuk, apa sih jiwa di balik operasionalnya Handoyo? Nah, ini dia kuncinya, abdi masyarakat. Ini bukan sekedar slogan yang ditempel di body base loh, ini tuh udah jadi DNA perusahaannya, komitmen buat jadi pelayan publik. Visi inilah yang jadi fondasi kenapa mereka bisa awet banget sampai sekarang. Dan disinilah terjadi pergantian generasi. Tongkat estafetnya pindah. Fun fact nih, nama Handoyo itu ternyata diambil dari nama putranya sendiri, Daniel Handoyo. Dan di tangan beliau, visi sang ayah nggak cuma dilanjutin, tapi malah ngebut. Perkembangannya pesat banget, jauh melampaui apa yang mungkin pernah dibayangin sebelumnya. Dengan pemimpin baru, ya pastinya datang era baru. Era ekspansi besar-besaran. Di momen inilah Handoyo benar-benar memantapkan statusnya sebagai raksasa transportasi. Terus, hasil dari ngebutnya tadi gimana? Nah, ini dia poin pentingnya, skala. Di tahun 2015 saja, pas mereka resmi jadi PT, armadanya udah 250 unit bus. Kebayang nggak 250 mesin jalan tiap hari? Angka ini benar-benar ngasih gambaran nyata segede apa jaringan yang mereka bangun. Dan ini cara mereka melakukannya. Ini sih masterclass soal ekspansi. Mereka nggak cuma nunggu tumbuh sendiri. Gerakannya pinter banget. Mereka akuisisi P.O. Mandala buat langsung ngamanin rute-rute strategis. Nggak berhenti di situ. Mereka juga jeli lihat peluang lain. Mereka bikin Indotrans buat nyerbu pasar pariwisata. Cerdas banget kan? Bisa bertahan 50 tahun itu artinya satu, harus jago adaptasi. Dan Handoyo ngebuktiin kalau mereka itu bukan cuma pemain lama, tapi juga pemain yang cerdas dan inovatif. Nah, lihat deh. Ini bukti kalau mereka paham banget sama pasar. Mereka nggak nawarin satu produk buat semua orang. Mulai dari kelas patas yang paling hemat, sampai suite class yang super mewah dengan sleeper seat, semua ada. Ini nunjukin kalau mereka benar-benar dengerin apa maunya penumpang. Oke, yang ini salah satu inovasi paling keren dari mereka. Dan ini jadi bukti kalau jargon abdi masyarakat itu emang bukan omong kosong. Waktu pandemi datang, mereka nggak diam aja. Mereka berani investasi bikin bus dengan konfigurasi unik 111, 2 lorong, biar bisa jaga jarak. Ini bukti nyata kemampuan adaptasi dan komitmen mereka keselamatan penumpang, meskipun itu lebih susah dan mahal. Kalian mungkin mikir ya, bus legendaris gini penumpangnya pasti generasi yang lebih tua. Tapi coba lihat data ini. Kaget kan? Ternyata 76% penumpang mereka itu anak muda usia 20-an. Ini bukti telak kalau Handoyo itu tetap relevan dan berhasil banget merebut hati generasi milenial dan Gen Z. Oke, setelah kita lihat perjalanannya, ekspansinya, inovasinya, sekarang kita sampai di puncaknya. Kita rayakan warisan setengah abad mereka. 50 tahun. Coba bayangin, setengah abad di jalanan, ngaspal di jalur selatan yang legendaris itu, jadi saksi bisu perubahan zaman. Ini pencapaian yang luar biasa, bukan cuma buat perusahaannya, tapi juga buat dunia transportasi Indonesia secara keseluruhan.
Jadi bus Handoyo yang modern itu kayak gimana sih? DNA-nya jelas banget. Mereka setia sama sasis Hino yang terkenal tangguh. Sekarang ditambahin air suspension, suspensi udara yang bikin perjalanan jauh lebih nyaman, lebih mulus. Bodinya juga modern, pakai garapan karoseri Laksana. Dan pastinya identitas visualnya yang ikonik banget. Kombinasi warna kuning, emas, dan hitam, plus logo kepala singa yang gagah. Nah, inilah resep mereka buat jadi raja jalanan. Jadi perjalanan 50 tahun ini udah benar-benar bikin Handoyo jadi legenda. Mereka berevolusi dari yang tadinya cuma main rute pendek, jadi raksasa antar pulau yang inovatif dan bahkan relevan buat anak muda. Pertanyaannya sekarang, di tengah dunia transportasi yang berubah terus, kira-kira apa ya langkah selanjutnya dari sang raja jalanan ini buat menaklukkan 50 tahun ke depan? Di jalanan Indonesia, ada beberapa nama yang bukan cuma perusahaan otobus, tapi udah jadi legenda. Nah, salah satunya itu P.O. Handoyo. Yuk kita telusuri bareng-bareng kisah perjalanan 50 tahun perusahaan yang udah jadi bagian tak terpisahkan dari mobilitas masyarakat Indonesia ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Raja Jalanan dari Lembah Tidar. Wah, julukan yang kuat banget nih. Benar-benar ngegambarin esensi perusahaan otobus yang udah setengah abad beroperasi. Ini bukan sekedar julukan loh, tapi reputasi yang dibangun di atas aspal, kilometer demi kilometer. Setiap legenda itu pasti punya titik awal kan? Nah, buat Handoyo, semuanya itu berawal dari sebuah kota yang tenang di Jawa Tengah dengan sebuah visi yang jauh melampaui batas kota itu sendiri. Coba bayangin deh, kita balik ke tahun 1975 di Magelang. Disinilah DRSY Dibyo Wibowo memulai semuanya. Awalnya sederhana banget, rutenya super lokal, cuma melayani perjalanan jarak pendek seperti Yogyakarta ke Semarang. Siapa sangka ini jadi cikal bakal sebuah kerajaan ya. Nah, ini nih yang menarik. Soal nama Handoyo itu sendiri. Tahu nggak sih, nama itu diambil dari nama putranya, Daniel Handoyo. Jadi, ini bukan sekedar milih nama yang bagus aja, tapi ini tuh kayak sebuah janji, sebuah doa, kalau warisan keluarga ini bakal terus berlanjut dari generasi ke generasi. Oke, dari rute lokal, gimana ceritanya mereka bisa jadi pemain nasional? Yuk kita lihat gimana operator daerah ini nekat mengambil langkah besar. Ini benar-benar lompatan dari jalanan Jawa Tengah ke panggung yang jauh lebih gede. Dan lini masa ini nunjukin banget betapa beraninya ekspansi mereka. Dari cuma rute lokal di tahun 75, di tahun 88 mereka udah naklukin ibu kota. Gak berhenti di situ, tahun 95 mereka nekat lagi, nyeberangin lautan buat buka rute ke Sumatera. Keren kan? Terus di 2017 mereka lihat peluang baru, pariwisata. Sekarang kita fokus ke generasi kedua. Gimana caranya bisnis keluarga ini disulap jadi sebuah perusahaan raksasa yang super terorganisir? Jadi kuncinya ada di sini. Anaknya, Daniel Handoyo, nggak cuma nerusin, tapi benar-benar ngebesarin perusahaan ini jauh melampaui visi ayahnya. Salah satu langkah paling strategisnya, mengakuisisi pesaingnya, P.O. Mandala. Boom, posisi mereka di pasar langsung makin kuat. Angka ini nunjukin skala mereka yang udah nggak main-main. Di tahun 2015, armadanya udah mencapai 250 unit bus. Nah, di saat inilah mereka meresmikan struktur bisnis mereka menjadi sebuah perseroan terbatas. Ini bukan lagi bisnis keluarga biasa, tapi udah jadi korporasi yang serius. Bagian ini ngasih kita intipan ke dapurnya si Raja Jalanan. Kelihatan kan semuanya terstruktur rapi, dari jajaran komisaris sampai ke kru di lapangan. Semua ini buat mastiin setiap perjalanan itu lancar jaya. Nah, ini strategi yang pintar banget. Mereka nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Di bawah PT Indo Transport Abdimas, mereka punya 4 senjata berbeda. Ada Handoyo dan AD Transport buat layanan antar kota antar provinsi, ada Mandala yang hasil akuisisi, dan Indotrans yang fokusnya ke pariwisata dan shuttle. Cerdas kan? Mereka menyasar semua segmen pasar. Terus gimana caranya Handoyo bisa tetap jadi jagoan di tengah persaingan ketat? Jawabannya terletak pada loyalitas merek, desain yang khas, dan pemecahan masalah yang super kreatif. Yuk kita bongkar satu persatu. Ini dia nih resep rahasia yang bikin bus Handoyo gampang banget dikenali di jalan. Pertama, mereka fanatik banget sama sasis Hino. Kedua, soal bodi, mereka cinta mati sama buatan karoseri Laksana dan Adiputro. Dan yang paling ikonik tentu aja, livery kuning emasnya dengan gambar kepala singa yang gagah itu. Nah, ini dia bukti kecerdasan mereka pas pandemi. Waktu yang lain pada pusing, Handoyo malah bikin gebrakan. Mereka rombak total interior bisnya.
Lihat deh, konfigurasi kursinya jadi 1-1-1, unik banget dengan 2 lorong. Ini semua demi jaga jarak, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Inovasi yang luar biasa. Mereka juga paham kalau penumpang itu beda-beda, makanya pilihan kelasnya banyak banget. Mulai dari kelas patas yang ramah di kantong, naik ke VIP, ada eksekutif, mau lebih lega ada super eksekutif, sampai yang paling mewah ada suite class dengan kursi rebahan kayak di pesawat. Lengkap pokoknya. Jadi setelah 50 tahun malang melintang di jalanan, siapa sih sebenarnya penumpang setia Raja Jalanan ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Coba lihat data ini. Wow, fakta yang cukup mengejutkan kan? Ternyata mayoritas penumpang Handoyo sampai 63% itu perempuan. Ini jelas mematahkan stereotip kalau bus antar kota itu dunianya laki-laki. Dan ini lagi, demografi dominannya bukan seperti yang mungkin kita duga untuk sebuah perusahaan otobus legendaris. Sebagian besar penumpangnya, 76%, itu anak muda di rentang usia 20-29 tahun. Slide ini nunjukin bahwa penumpang inti mereka adalah tulang punggung perekonomian negara, para karyawan swasta, dan juga generasi profesional berikutnya, yaitu para mahasiswa. Mereka ini orang-orang yang terus bergerak dan membangun masa depan. Dan semua ini seolah membawa kita kembali ke misi awal mereka. Jargon abdi masyarakat ini ternyata bukan sekedar slogan, tapi benar-benar nyambung dan beresonansi kuat dengan basis pelanggan modern mereka sampai hari ini. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi ada sebuah pengabdian di dalamnya. Perjalanan setengah abad ini benar-benar luar biasa ya, dari rute lokal sampai jadi sebuah kerajaan. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan generasi penumpang yang baru dan tantangan zaman yang berbeda, kira-kira kemana lagi roda-roda bus Handoyo ini akan berputar selanjutnya? Sebuah pertanyaan untuk kita renung. Kali ini kita bakal kupas tuntas. Salah satu nama paling legendaris di jalanan Indonesia, P.O. Handoyo. Nah, kita juga akan cari tahu nih, bus mana sih yang paling pas buat perjalanan Anda selanjutnya. Oke. Kita mulai dari filosofi intinya dulu ya, yang udah mereka pegang lebih dari setengah abad, yaitu menjadi abdi masyarakat. Ini penting banget loh buat memahami kenapa mereka bisa bertahan. Nah, sebelum kita milih-milih busnya, penting banget nih buat tahu ceritanya. Yuk kita telusuri bareng-bareng sejarah mereka sampai bisa dijuluki Raja Jalanan dari Lembah Tidar. Perjalanannya panjang banget loh, dimulai tahun 1975. Itu rutenya masih lokal-lokal aja, kayak Yogyakarta, Semarang gitu. Di tahun 88 mereka mulai berani buka rute jauh, nyambungin Jawa Tengah ke Jabodetabek. Gak berhenti di situ, tahun 95 mereka nyebrang lautan, buka rute ke Sumatera. Dan akhirnya di 2017 mereka masuk juga ke sektor pariwisata. Keren banget kan pertumbuhannya? Ini yang bikin mereka jadi pemain kunci di transportasi antar pulau. Nah, semua sejarah dan pengalaman panjang itu sekarang jadi berbagai macam pilihan buat kita para penumpangnya. Sekarang yuk kita lihat mana nih yang paling pas buat perjalanan Anda. Oke, anggaplah Anda mau pergi nih, melintasi Jawa atau mungkin sampai ke Sumatera. Pasti bingung kan? Pilih bus Handoyo yang mana ya? Tenang, kita bakal pecahin bareng-bareng. Kita akan bedah satu-satu dari yang paling ramah di kantong sampai yang paling mewah. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Kita bakal bedah tiap kelasnya mulai dari yang harganya paling terjangkau dulu. Pertama, ada kelas patas. Ini nih pilihan yang paling ekonomis dan bisa diandalkan dari Handoyo buat kebutuhan perjalanan Anda. Fasilitasnya gimana? Ini udah mencakup semua yang esensial kok. Ada kursi reclining dengan formasi 2-2, pastinya ada AC, ada TV juga, dan yang penting, toilet. Jadi, ini pilihan yang pas banget buat Anda yang cari fungsi dan harga terjangkau. Oke, kita naik satu tingkat ya. Ada kelas VIP yang pastinya nambahin beberapa fasilitas biar perjalanan makin nyaman. Nah, bedanya apa sih? Di sini nih yang menarik. Selain fasilitas dasar tadi, di kelas VIP ini ada titik pengisian daya. Jadi gadget Anda aman selama perjalanan. Plus, ada juga ruang merokok khusus. Lanjut lagi, ada kelas eksekutif. Nah, kalau yang ini dirancang khusus buat perjalanan yang lebih jauh, jadi kenyamanannya jelas ditingkatkan lagi. Jadi, poin utamanya di sini itu kenyamanan ekstra. Kursinya udah ada sandaran kaki atau leg rest, jadi bisa istirahat lebih enak.
Terus Anda juga dapat fasilitas pribadi, kayak selimut, air mineral, dan snack. Wah, ini sih cocok banget buat perjalanan malam yang panjang. Sekarang kita masuk ke kelas super eksekutif. Nah, di sini nih perjalanannya mulai kerasa jauh lebih eksklusif. Fokus utamanya adalah ruang pribadi yang lebih lega. Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Kalau di eksekutif, kursinya kan 2-2. Di super eksekutif, itu konfigurasinya 2-1. Artinya, kursinya lebih lebar dan ada barisan kursi yang cuma 1. Wah, ini upgrade yang signifikan banget buat kenyamanan, apalagi buat yang bepergian sendiri. Dan akhirnya, kita sampai di puncaknya. Suite Class. Ini sih terobosan yang benar-benar mengubah perjalanan darat jadi kayak pengalaman kelas 1. Coba deh, Anda bayangin ya, Anda masuk ke dalam kapsul atau pot pribadi Anda, kursinya itu bisa direbahkan sampai 150 derajat, jadi hampir tiduran. Terus ada fasilitas pribadi kayak lampu baca sama port charger, Anda bisa istirahat total dan sampai di tujuan dengan kondisi super segar. Banyaknya pilihan kelas ini nunjukin banget ya gimana Handoyo terus berinovasi buat penumpangnya. Tapi sebenarnya siapa sih yang paling sering naik Handoyo? Yuk kita intip datanya. Nah ini dia, kita lihat sekilas ya siapa aja sih yang jadi komunitas pelancong setia Handoyo. Dan ini datanya menarik banget, ternyata berdasarkan survei 63% penumpangnya itu perempuan. Wah, ini bisa jadi pertanda kalau faktor kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan Handoyo itu berhasil menarik para pelancong perempuan. Kalau dari umur, lebih kaget lagi. Mayoritas penumpangnya itu anak muda. Gak tanggung-tanggung, 76% itu usianya antara 20 sampai 29 tahun. Ini nunjukin banget kalau Handoyo jadi pilihan utama buat mahasiswa, para pekerja muda, atau ya para petualang. Komitmen Handoyo ke penumpang itu benar-benar terbukti di masa-masa sulit loh. Contohnya ya bus social distancing ini inovasi mereka waktu pandemi dengan konfigurasi kursi 111 yang unik buat jaga jarak. Ini benar-benar bukti nyata dari filosofi abdi masyarakat mereka. Jadi gitu teman-teman, mulai dari kelas patas yang hemat sampai suite kelas yang super mewah. Handoyo tuh benar-benar punya jawaban buat setiap kebutuhan perjalanan dan kantong. Pertanyaannya sekarang jadi beda. Bukan lagi ada bus apa, tapi lebih ke pengalaman perjalanan seperti apa yang Anda cari. Nah, kalau buat perjalanan Anda selanjutnya, kira-kira kelas mana yang bakal Anda pilih?